masalah politik pemerintahan. Islam menjadikan kekuasaan pemerintahan tertinggi harus dipegang oleh seorang yang disebut sebagai kepala negara. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepala negara dijabat oleh beliau langsung, yang sekaligus sebagai nabi yang menyampaikan risalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya fungsi nabi, rasul yang menyampaikan risalah, dan fungsi penguasa atau kepala negara sebagai pelaksana risalah tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi seseorang yang bisa menggantikan beliau, karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menjadikan kekuasaan tersebut adalah sebagai amanah. Jabatan ulil amri harus diserahkan kepada seorang pemimpin muslim yang kuat dalam pemikiran syariahnya dan kuat dalam keteguhan jiwa, bisa menjaga diri dan umatnya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan ulil amri digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat ke-128 sebagaimana firman-Nya, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Quran Surat At-Taubah ayat 128. Wakil rakyat dipilih untuk menjaga agar para penguasa tetap dalam track melaksanakan amanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada kaum Ansor agar memilih 12 orang yang menjadi wakil bagi mereka untuk mengurusi urusan mereka. Para wakil rakyat wajib mengontrol penguasa supaya tidak ada penyelewengan dalam masalah kebijakan. Mengetahui segala persyaratan seorang kepala negara atau imam sebagai calon ulil amri menurut pandangan Islam memiliki pengertian yang luas tentang urusan kemaslahatan umat. Khalifah Umar bin Khattab pernah memanggil seorang wali kota Hims di negeri Syam atau Syria karena tidak melayani rakyat pada waktu-waktu tertentu. Ternyata wali kota tersebut hanya memiliki baju satu buah untuk menerima tamu, termasuk rakyatnya, dan harus mencucinya pada waktu-waktu tertentu sehingga dia tidak bisa menerima tamu. Khalifah Umar juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatannya sebagai gubernur, bukan karena berkhianat, tetapi karena ada nada protes dari warga masyarakat di wilayah kekuasaannya. Ini menandakan bahwa kecakapan seorang ulil amri diperlukan dalam menghadapi gelombang protes dari masyarakat. Pada era sekarang misalnya, walaupun gelombang protes di mana-mana, para pemimpin dengan enaknya tidak menggubris sedikit pun tuntutan rakyatnya. Bahkan mereka langgeng berada dalam singgasana kepemimpinannya. Dan anehnya, masih saja ada orang yang membela sekalipun orang tersebut telah berbuat khianat terhadap rakyatnya. Semoga dengan pemahaman yang jernih, negeri kita bisa melahirkan seorang ulil amri atau para pucuk pimpinan yang bisa berhijrah dari ketidakadilan menjadi adil, ketidakbijaksanaan menjadi bijaksana. Karena selama ini pemerintahan yang dijalankan dengan arahan demokrasi liberal barat paling tidak sekalipun belum mampu menjalankan syariah. Para pemimpin kita paham betul terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis tentang pemerintahan untuk menuju NKRI yang bersyariah sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya.